pada sore hari ini, sekarang sebelum kita memulaikan Petra Kids Online kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas sore hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulaikan Petra Kids Online ini Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan sorak-sorak namanya. Lanjut lagi, mari kita yel-yel dulu ya adik-adik. Bagaimana adik-adik, kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel tepuk tangan Yesus. 1, 2, 3, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus,
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Oke adik-adik, kita harus semangat lagi memuji nama Tuhan, oke? Oke. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau memberikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku.
adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita puji nama Tuhan lagi. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Untuk hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau selalu mengajari kami untuk tetap berada di dalam tangan Tuhan, hidup di dalam tangan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah berglori, memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, firman-Mu akan disampaikan saat ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah hadirat yang sama dari tempat ini. Roh Kudus-Mu yang akan selalu menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Agar mereka boleh mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan. Dan mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Kakak Joy semuanya. Wow. Ya. Puji Tuhan. Sudah lama ya. Sudah berapa minggu Kakak Venas kembali berdiri lagi di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, Kakak Venas bilang dari tempat ini ya, dimanapun kalian berada, duduk, beribadah saat ini, tolong perhatiannya baik-baik. Dengarkan firman Tuhannya baik-baik ya, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu dapat tertanam dalam hatinya kita, tersimpan dalam pikirannya kita, dan kita lakukan dalam kehidupannya kita hari lepas hari. Puji Tuhan ya. Kakak Venas percaya bahwa apapun keadaannya kita saat ini, ya kondisi yang kita sedang alami saat ini, itu tidak akan mengurangi semangatnya kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu tidak akan mengurangi semangatnya kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Wah, sekalipun hanya melalui online, tetapi percaya ketika firman itu disampaikan dan kita mendengarkan dan kita simpan dalam hatinya kita dan kita lakukan dalam kehidupannya, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang, akan terus terjadi dalam kehidupannya kita. Wah, puji Tuhan. Nah, di kesempatan kali ini Kakak Venas akan membawakan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhannya kita cari, Kakak Venas akan memberikan dulu satu tema dari firman Tuhan ini. Yaitu temanya pelaku firman. Ya, sekali lagi pelaku firman. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, nanti di sini kita akan membahas yang bagaimana itu Kakak Venas, pelaku firman. Ya, saya kan masih kecil Kakak Venas. Saya kan masih anak-anak Kakak Venas. Ingat bahwa kalau kita sudah tahu kehidupan, sudah merasakan apa itu pahit, apa itu manis ya, berarti kita harus melakukan apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupannya kita. Kakak Venas percaya bahwa kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan,
ya, mau mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan tetap berserta dengan kita. Bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupannya kita. Nah, firman Tuhannya Kakak Venas ambil di dalam Lukas, ya, jadi adik-adik yang ada di rumah, ya, yang beribadah saat ini, perhatikan Alkitabnya, minta tolong sama maminya, minta tolong sama kakaknya, ya, minta tolong sama papinya untuk mengambil Alkitabnya, ya, mencarikan ayatnya di dalam Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-46. Nah, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Nah, jadi kita akan baca secara bersama-sama, ya. Firman Tuhannya di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Puji Tuhan. Di sini Kakak Venas akan baca dulu judul atau perikop dari firman Tuhan. Di sini dikatakan 2 macam dasar. Nah, ayat firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama-sama. Ya, jadi dari di rumah ikuti firman Tuhan ini dan kita baca bersama-sama dengan Kakak Venas dari tempat ini. Nah, ayat 46 kita mulai. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat selanjutnya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ayat selanjutnya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Wah, puji Tuhan. Nah, dari pembacaannya kita ini Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam setiap kehidupannya kita ini, ya, Tuhan berkata bahwa engkau harus melakukan apa yang aku katakan. Apa yang Tuhan katakan. Ya. Nah, mulai dari 46. Mengapa kamu berseru kepadaku? Kita berseru kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan bilang apa? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap hari kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Beribadah untuk Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ternyata selain daripada itu ada perintah-perintah Tuhan yang lain. Di dalam kehidupannya kita. Apalagi kita sebagai anak-anak banyak. Ya, contohnya kondisi dengan saat ini. Ya, kita diharuskan di rumah. Bersama dengan siapa? Yang jelas orang tuanya kita. Atau keluarganya kita yang ada di rumah. Firman apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak? Kalau di rumah, ya, mendengarkan orang tua, taat sama orang tua. Ya. Kalau orang tuanya bilang, "Ayo nak, sini makan." Wah, cepat-cepat lari. Lihat makanannya yang tersedia cuman sayur, cuman tempe, cuman tahu. Meronta menangis, "Wah, saya tidak mau makan itu. Nanti saya mau makan kalau daging ayam. Saya mau makan nanti kalau daging-daging. Ya, saya tidak mau makan sayur. Saya tidak mau makan tempe terus. Ingat, hidup tanpa bersyukur berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan.
Nah, pada saat mami papinya panggil, ayo nak sini makan sama-sama. Kita berlari, terus kita lihat makanannya, sayur, ada tempe, ada tahu, apapun itu. Kita memanjatkan syukur kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Puji Tuhan. Ya, terima kasih mama, terima kasih papi. Hari ini kita masih bisa makan. Nah itu ya baru anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Menghormati orang tuanya, menyayangi orang tuanya, mengasihi orang tuanya, tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan akan kehendaknya sendiri dengan keadaan daripada orang tuanya. Nanti ada saatnya kalau orang tuanya mampu, pasti akan dibelikan daging ayam, daging sapi, wah. Tetapi kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau dipanggil makan, terus dilihat cuman sayur, cuman tempe, mengamuk, menangis, meronta, tidak mau makan. Apakah itu disebut sebagai anak-anak Tuhan? Apakah itu disebut sebagai pelaku firman? Kakak Venus bilang bukan, ya. Nah, terus ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan apa kata Tuhan, ya, mendengarkan apa kata Tuhan, bukan cuma didengar, tetapi apa juga melakukan apa yang Tuhan katakan. Di sini dikatakan Tuhan akan memberikan kita, atau Tuhan mengatakan di sini, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dengan siapa kita akan disamakan. Ayo, dengan siapa kita akan disamakan. Nah, ternyata di sini ada dua macam dasar yang Tuhan berikan. Ya. Dasar yang pertama, ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Nah, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, jadi kita sama kayak dengan orang yang sedang membangun sebuah rumah. Ya, membangun sebuah rumah. Terus menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di mana? Di atas batu. Di atas mana? Di atas firman Tuhan. Dan jadi tubuhnya kita ini, dirinya kita ini adalah rumahnya Tuhan. Nah, di atas batu itu di mana? Di atas firman Tuhan. Berpegang teguh di mana? Di kehendak Tuhan. Nah, terus dikatakan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau kita meletakkan hatinya kita ini di atas dasar firman Tuhan, ya, meletakkan hidupnya kita ini di atas firman Tuhan, ketika pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi, masalah itu Tuhan izinkan terjadi, ya, ujian sekolah sudah mulai tiba itu terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Iya kan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan cuman main game terus di rumah? Atau apa? Mendengarkan perkataan dari orang tua, taat sama orang tua, terlebih lagi taat sama Tuhan. Atau kita mau belajar? Kakak Venus pernah mengatakan ini, ya, kita sama dengan membohongi diri sendiri atau membohongi Tuhan. Contoh, Tuhan Yesus besoknya sudah mau ujian sekolah, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau pintar. Biarlah ujian besok saya bisa kerjakan dengan baik dan saya dapat nilai 100. Amin. Tetapi tidak mau belajar. Cuman main HP terus. Nah, tidak mau belajar. Akhirnya apa? Apakah akan mendapatkan nilai 100 di sekolah? Tidak.
Akhirnya waktu ujian itu datang, aduh apa jawabannya ini karena tidak belajar. Sama juga belajar tetapi tidak berdoa, sama. Karena ya kalau kita berdoa, Tuhan bilang apa? Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai penolong. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan, ini yang kamu pelajari tadi malam. Ini yang kamu pelajari tadi malam. Akhirnya kita tahu, kita jawab. Karena kita belajar dan terus berdoa sama Tuhan. Tetapi kalau cuma berdoa tetapi tidak belajar, sama saja. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Ya kan? Itu namanya kita mencobai Tuhan. Nah, tetapi Kakak Venas percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah dimanapun, anak-anak sekolah Minggu Sahabat Petra Kids adalah anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan dikatakan bahwa ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita meletakkan hidupnya kita ini di atas firman Tuhan, di atas batu, ya, meletakkan kehidupannya kita ini, hatinya kita ini di dalam tangan Tuhan. Waktu masalah itu datang, Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan tubuh, contoh sakit, kita tidak akan pernah goyah atau ngomel-ngomel terus, nangis-nangis terus. Ya, tetapi kita akan tetap berkata, puji Tuhan. Wow, Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa di sini kalau sakit tetap mengucap syukur? Ya kan? Kalau dia sedang mengalami kesakitan, kelemahan tubuh tetap mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Puji Tuhan. Nah, dasar yang kedua itu apa? Ayat yang terakhir, ayat 49. Dikatakan di sini. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di mana? Di atas tanah tanpa dasar. Tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Wah. Kita mau jadi yang mana? Dasar yang pertama atau dasar yang kedua? Mau jadi orang yang pertama tadi atau mau menjadi orang yang kedua tadi? Yang pertama tadi dia membangun rumahnya, ya, meletakkan dasarnya di mana? Di atas batu. Karena dia tahu kalau angin datang, banjir datang, hujan datang, rumahnya tetap kokoh. Atau mau jadi orang yang kedua? Nah, orang dengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Mau jadi orang yang kedua, hidupnya selalu tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran, iya kan? Selalu membantah orang tua. Nah, ketika banjir itu melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Apa yang terjadi? Ketika ujian sekolah datang, nilainya kita tidak dapat juara 1. Iya kan? Pengen dapat nilai 100, akhirnya tidak dapat. Karena hidupnya kita tidak mau dengar-dengaran sama orang tua, apalagi sama Tuhan. Nah, puji Tuhan. Kakak Venas mau mengajak setiap kita, adik-adik yang ada di rumah, sahabat Petra Kids, ya, terus tetap hidup, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Percuma kita beribadah, datang beribadah sama Tuhan, atau menonton, menyaksikan, ya, menyaksikan ibadah online. Kakak Yarson yang khotbah, Kakak Venas yang bawa firman, WL-nya yang ini. Kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin kita dengar firman Tuhan duduk diam, tapi kita tidak simpan dalam hatinya kita. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Nah, dikatakan di sini itu sama dengan orang mendirikan rumahnya di mana? Di atas tanah tanpa dasar. Iya kan? Sama saja bohong. Nah,
Coba lihat, kalau ada orang yang bangun rumahnya, pastinya apa? Pastinya akan membutuhkan apa? Bukan cuma semen dengan pasir, tapi pasti ada batu, ya kan? Ada kayu, ada martil, ada paku, supaya rumah tetap kuat. Sama dengan dirinya kita ini, hidupnya kita ini, tubuhnya kita ini butuh apa? Bukan cuma butuh makan dan minum saja, tetapi butuh apa? Firman Tuhan. Iya kan? Kalau firman Tuhan yang terus kita dengarkan, firman Tuhan yang terus kita lakukan, percaya Kakak Venus, percaya bahwa masa depannya kita, apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita impikan, pasti Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Nah, Kakak Venus akan memberikan satu ayat yang terakhir. Satu ayat yang terakhir, ya, kita buka bersama-sama di dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, Efesus pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama. Ya. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Jadi kalau kita mau taat sama orang tua, kita mau dengar-dengaran sama orang tua, kita mau mengasihi orang tua, kita mau menghormati orang tua, ya, ada janji Tuhan. Apa janjinya? Ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, siapa yang mau panjang umurnya? Nah, ya kan? Pasti semua orang mau panjang umurnya di bumi. Tetapi ada satu perintah Tuhan yang sangat penting, yang diharuskan, ya kan? Yang diharuskan. Karena Tuhan sendiri yang mencatat, firman Tuhan sendiri mencatat di sini, ya, bahwa satu perintah yang penting. Berarti itu mau tidak mau harus kita lakukan. Jangan di rumah mengamuk, meronta sama orang tua. Iya kan? Kalau tidak dipenuhi keinginannya, wah, habis piring, habis gelas-gelas pizza semua di rumah. Akhirnya makan pakai apa? Pakai daun. Iya kan? Nah, tapi Kakak Venus percaya bahwa setiap kita yang ada di dalam tangan Tuhan, yang terus mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghormati ayah dan ibu kita, ya, saling mengasihi, kakak dan adik saling mengasihi, pasti kita akan bahagia dan panjang umurnya kita di mana? Di bumi ini. Dan kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan panggil, lanjut lagi hidupnya kita di mana? Di surga. Ya, di kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tetapi kalau tidak dengar-dengaran, tidak taat sama orang tua, kalau tidak dikasih HP, waduh, meronta. Tidak dikasih HP, menangis. Ngancam. Wah, kalau mami tidak kasih HP, saya tidak mau keluar dari kamar. Saya tidak mau makan. Nah, saya tidak mau kerjakan PR sekolah. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Tidak kerjakan PR sekolah, tidak makan, kita lapar, tidak kerjakan PR. Akhirnya di sekolah, apa? Nilainya kita tidak ada. Akhirnya kita tidak naik kelas. Kita sendiri yang rugi. Nah, jadilah anak-anak sebagai pelaku firman. Cukup itu saja kita lakukan dalam kehidupannya kita, percaya. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Saling menolong, saling berbagi, saling mengasihi. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupannya kita. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Inilah firman Tuhan yang Kakak Venas boleh bawakan hari ini. Biarlah setiap adik-adik yang ada di rumah yang sudah dengar firman Tuhan, ya, sudah mau simpan itu firman di dalam hatinya, sudah mau simpan itu firman dalam pikirannya. Akhirnya, ya, Tuhan memberkati setiap kehidupannya kita. Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupannya kita. Kalau kita tidak dengar-dengaran, kalau kita tidak taat, tidak mau melakukan firman Tuhan, apa yang kita inginkan itu lama akan Tuhan jawab. Apa yang kita mau itu lama akan Tuhan jawab. Ya. Contoh, kita menginginkan sepatu baru, atau kita menginginkan baju baru. Ya, tetapi kita selalu melawan sama orang tua. Tidak dengar-dengaran sama orang tua. Apakah membuat hati orang tua senang? Tidak. Dan itu akan lama prosesnya. Kita akan dapat itu sepatu baru. Tetapi kalau kita mau taat sama orang tua, mengasihi orang tua, saling menolong, dimanapun kita berada, mau memberkati, ya, mau memberkati, mau menolong, mau berbagi. Ketika hati orang tuanya kalian senang, bahagia, dan mereka diberkati Tuhan, pasti tanpa kalian minta, orang tua akan bilang, ayo pasar, ayo kita ke mall, beli sepatu baru. Iya kan? Tetapi kalau ada mama, ada papa, ini terus, itu terus, maka main HP, maka bermain dulu baru tidur siang, maka bermain dulu baru belajar. Akhirnya suasana rumah tidak damai sejahtera. Mamanya marah-marah terus, papinya marah-marah terus, lama-lama tekanan. Iya kan? Kalau mau lihat orang tuanya panjang umur, mau lihat orang tuanya selalu sehat, selalu kuat, selalu diberkati, tergantung dari setiap kita anak-anaknya. Kalau kita anak-anaknya dengar-dengaran, melakukan apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupannya kita akan menjadi orang yang berbahagia di bumi ini. Ya, sekalipun ya mungkin lihat temannya, wah baju baru, sepatu baru, rumahnya besar. Itu tidak menjamin kebahagiaan. Tapi kalau kita taat mengasihi orang tua, keadaan apapun yang kita alami, kita akan merasakan damai sejahtera dan terus senang, bahagia selalu. Puji Tuhan. Kita angkat bersama-sama pujian tadi dari Rev, Papa, sentuh hatiku. Ayo semua ada yang sama dikasihi Tuhan. Tutup Alkitabnya, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Sekali lagi Bapa, ajarku mengerti. Amin Tuhan. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sungguh-sungguh Bapa. Bapa, sentuh hatiku. Yes Tuhan. Ubah hidupku. Amin. Menjadi yang baru, bagai
katakan Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo ada yang sama dikasihi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita duduk dengan tenang. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang membangun rumahnya di atas tanah tanpa dasar Tuhan. Tetapi kami mau menjadi orang yang membangun rumahnya di atas batu. Hidup kami serahkan di dalam firman-Mu. Hidup kami serahkan di atas dasar firman Tuhan. Di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang mau taat kepada orang tua, terlebih lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami benar-benar bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada saat ini. Biarlah Tuhan kami bukan hanya sekedar mendengarkannya, tetapi kami mau juga melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Agar hidup kami menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang panjang umur Tuhan. Yang selalu hidupnya terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah saat ini. Kami tidak sekedar menyaksikan ibadah online saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, urapan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Engkau curahkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang mau beribadah saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa. Biarlah Engkau akan terus memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau akan selalu memakai kehidupan mereka Tuhan. Sekalipun mereka masih anak-anak. Tetapi bahwa kuasa Tuhan, pemakaian Tuhan tidak terbatas. Tidak memandang. Kami percaya semua kami dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupannya Engkau berkati. Masa depannya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka minta, apa yang mereka impikan saat ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh apapun itu Tuhan yang ingin menguasai hidup mereka, yang ingin mengambil alih daripada hidup mereka. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa daripada Tuhan, otoritas daripada Tuhan yang terus menjaga, yang terus melindungi, memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Apapun mereka lakukan Tuhan, Engkau akan menjaga, melindungi mereka. Segala roh sakit, penyakit, mara bahaya, celaka apapun itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kehidupan mereka terus kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Oh Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau melihat setiap tangan-tangan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau akan memulihkan bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus.
segala virus-virus yang ada, penyakit apapun itu yang ada di atas bangsa ini. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan yang mengambil alih akan bangsa ini Bapa. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kota kami Makassar tetap kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan, Engkau akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, Engkau juga akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa dalam kerjaan surga. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap teman-teman kami yang saat ini Tuhan, yang ada dalam kelemahan tubuh. Oh Bapa dalam kerjaan surga, kami percaya bahwa tangan-Mu yang akan menyembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menyatakan mujizat-Mu atas kehidupannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun. Oh Bapa, kami percaya umur yang Tuhan sudah berikan bertambah 1 tahun lagi. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan Tuhan sudah berkati. Kekuatan dan kesehatan Tuhan sudah berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di umur yang panjang ini mereka menjadi anak-anak yang semakin taat, semakin bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagi setiap kedua orang tua mereka Tuhan, juga Tuhan berkati. Roh yang takut akan Tuhan Engkau tanamkan dalam hati mereka sebagai orang tua. Agar mereka boleh mendidik anak-anak mereka Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati ladang bisnis pekerjaan yang mereka lakukan saat-saat ini Tuhan. Yang mereka sedang kerjakan saat-saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati apapun itu. Usaha bisnis Tuhan berkati. Tuhan lancarkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka semakin hari semakin menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah menjadi setiap doa kami Tuhan. Oh Bapa dalam kerjaan surga, inilah setiap kehidupan kami, ibadah kami saat ini telah selesai sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah daripada-Mu. Biarlah kehidupan kami semakin hari, semakin terus ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah melayani saat ini juga Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang ibadah online kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.